Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di channel Hurriyat Al-Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 poin mengenai hadis. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar aku selalu bersemangat buat video baru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan Sauri. Saya berasal dari kelas 10 agama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 poin mengenai hadis. Yang pertama, definisi hadis. Yang kedua, definisi ilmu hadis. Yang ketiga, pembagian ilmu hadis. Yang keempat, definisi ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Dan yang kelima adalah objek pembahasan dalam ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Let's watch the video. Poin pertama, pengertian hadis. Berbicara mengenai hadis, hadis sendiri memiliki banyak pengertian dan dipahami secara luas, baik menurut muhaddisin, usuliyin, ataupun fuqaha. Namun secara ringkasnya, maka pengertiannya mungkin akan seperti ini. Hadis secara bahasa artinya mempunyai arti yang baru, yang dekat, berita, ucapan, sesuatu yang dibicarakan dan dinukilkan, sesuatu yang sedikit dan banyak. Bentuk jamak dari hadis adalah ahadits. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala perkataan atau sabda, perbuatan, perilaku, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan dalam syariat Islam. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa pengertian hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau persetujuan maupun sifat beliau yang bersangkut paut dengan hukum syara'. Hadis dihadirkan sebagai sumber pokok ajaran Islam, sekaligus sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Poin kedua, pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis yakni ilmu-ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan. Berasal dari bahasa Arab, ulumul hadis. Ulum artinya ilmu, sedangkan al-hadis artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Gabungannya menjadi arti ilmu yang membahas tentang atau mengenai hadis Rasulullah SAW. Matan artinya akhir, sanad, dan inti dari hadis, karena mengandung segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad adalah rentetan orang yang menghubungkan dari satu perawi hadis hingga sampai pada Nabi Muhammad SAW. Rawi adalah seorang yang menghimpun hadis Nabi ke dalam suatu kitab hadis setelah diambil hadis dari guru. Rawi, matan, dan sanad merupakan bagian dari suatu hadis. Poin ketiga, pembagian ilmu hadis. Pembagian ilmu hadis terbagi menjadi dua, yakni ilmu hadis riwayat dan yang kedua ilmu hadis dirayat.
Ilmu hadis riwayah ialah ilmu yang menukilkan segala apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat tubuh anggota ataupun sifat perangai. Maudhu'nya atau objeknya adalah pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni perkataan, perbuatan, takrir dan sifat beliau, karena hal-hal inilah yang dibahas di dalamnya. Ilmu hadis dirayah adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolak dan yang bersangkut paut dengan itu. Maudhu'nya atau objeknya adalah mengetahui segala yang berpautan dengan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita dapat mengetahuinya dan memperoleh kemenangan dunia akhirat. Poin keempat, definisi ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Definisi ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Subhi As-Salih Ulumul Hadis halaman 107. Menurut Imam Asy-Syuyuti, ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Objek pembahasan ilmu riwayatul hadis, sabda Rasulullah, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatannya secara detail dan mendalam. Faedahnya, menjaga as-sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya. Objek ilmu hadis dirayah, meneliti kelakuan para rawi dan keadaan marwinya, dalam kurung, sanad dan matannya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objeknya ialah Rasulullah SAW sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasul Allah. Poin kelima, objek pembahasan ilmu hadis dirayah dan ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi perkataan, perbuatan maupun persetujuan beliau yang diriwayatkan secara teliti dan berhati-hati tanpa harus membicarakannya sahih atau tidaknya. Dengan kata lain, yang menjadi objek kajian ilmu hadis riwayah yaitu cara periwayatan dari satu rawi ke rawi lain, cara pemeliharaan hadis yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuannya. Objek ilmu hadis dirayah adalah berupa sanad dan matan. Dari aspek sanad meliputi keadaan personel para periwayat hadis, bersambung tidaknya sanad dan yang lainnya. Dari aspek matan meliputi sahih tidaknya informasi yang ada dalam matan hadis. Adapun pembahasan tentang sanad yang meliputi 1. Segi persambungan sanad, ittisal al-sanad, segi keterpercayaan sanad, siqat al-sanad. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan pembahasan kali ini? Kalau kalian suka dengan konten-konten saya, silahkan kalian like, komen, share, dan subscribe channel ini agar aku lebih bersemangat membuat video baru lainnya.
see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.